Apakah YouTuber konten kreator bakal bisa digantikan oleh AI? Nah, ini pertanyaan menarik ya. Namun sebelum masuk ke dalam pembahasan utamanya, maka dari awal video ini gue mau disclaimer dulu ya. Yang pertama, video ini dibuat untuk memvalidasi semua ucapan dari Bang Eno Bening yang ada di dalam videonya kemarin. Yang kedua, ini adalah video pertama gue dalam format full face seperti ini. Karena yang biasa kalian dengar atau biasa kalian tonton itu adalah suara gue doang. Jadi wajar aja ya kalau videonya kelihatan kaku. Dan yang ketiganya cuy, semua yang gue bahas di dalam video ini adalah pengalaman gue sendiri sebagai konten kreator alur cerita anime, mulai dari awal sampai dengan sekarang, mulai dari dulu sampai dengan sekarang. Jadi jangan heran ya, kalau di dalam ceritanya nanti ada perbedaan dengan konten kreator lain ataupun dengan pengalaman kalian. So, jika sudah jelas, maka sekarang mari kita bahas. Kita mulai dari yang pertama dulu ya cuy, yaitu latar belakangnya. Kenapa AI sangat mudah sekali diterima oleh para penonton. Jadi gini ya, menurut kami, sebagai konten kreator yang ngebahas tentang anime, manga, entah itu reaction, entah itu review, entah itu spoiler, atau bahkan teori, kadang-kadang orang itu nggak peduli sama siapa kita cuy. Jadi yang mereka pengen dengar itu cuma suara kita doang. Atau gampangnya yang mereka pengen dengar itu adalah informasi yang ada di dalam video kita. Gara-gara itu, banyak sesama kita juga nih, yang sama-sama konten kreator sejenis, kadang-kadang kalau mereka munculin muka mereka di dalam video, itu isinya malah hujatan. Contoh nyatanya ada di channel ini. Gak usah jauh-jauh ya, di channel ini aja. Kadang-kadang kalau gue ngebahas sesuatu di dalam video, tapi ada muka guanya, itu orang-orang malah pada kecewa. Bang, ngapain sih lo song artis segala macem? Padahal bukan itu cuy, intinya cuy. Justru, kita itu nongolin muka ke video, tujuannya adalah supaya kita bisa interaksi sama kalian secara langsung. Dan juga, supaya kalian semua bisa tahu siapa orang di belakangnya. Tapi ternyata harapan kita itu kadang-kadang nggak berbanding lurus sama kenyataannya ya. Karena sekali lagi, yang dibutuhkan dari para penonton itu biasanya cuma suara kita doang. Mereka nggak peduli siapa orangnya, yang penting ada suaranya, ada alur ceritanya, ada teorinya, ada reviewnya, begitu. Jadi kesimpulannya, kenapa AI mudah sekali diterima oleh para penonton di konten serupa seperti ini? Jawabannya karena para penonton itu cuma butuh suara doang. Mereka nggak butuh siapa orangnya, mereka nggak peduli siapa orangnya. Yang penting, ceritanya bisa cepat dibuat, ceritanya cepat sampai, dan ceritanya cepat bisa diterima oleh mereka. Gitu cuy. Terus yang keduanya nih ya, buat channel YouTube seperti ini, yang tipenya seperti ini, yang ngebahas anime, manga, entah itu spoiler ataupun review, entah teori segala macem, biasanya rata-rata penontonnya itu lebih peduli dengan kecepatan upload kita. Mereka nggak peduli bagaimana proses editing di belakangnya, mulai dari scripting, recording suara, sampai editing video, semuanya mereka nggak peduli. Yang penting, semakin cepat maka semakin bagus. Nah, disinilah peran dari AI. Jadi, kalau ditanya kenapa AI mudah sekali diterima, karena dengan ada AI, proses editing di belakang itu bisa menjadi semakin cepat. Semakin cepat selesai, semakin cepat diupload. Nah, semakin cepat diupload, penonton semakin senang. Itulah sebabnya kenapa AI sekarang menjadi unggulan ya buat konten-konten seperti ini. Nah, dari sini kita balik lagi ke pertanyaan yang ada di awal video ini, yaitu apakah kedepannya konten kreator YouTube, TikTok, Instagram, atau apapun itu, kedepannya bakal bisa digantikan oleh AI? Jawabannya simple. Ya, bisa. Kenapa? Karena dua alasan pertama tadi, yaitu penonton khususnya dengan tipe channel seperti ini, cuma butuh dua hal. Yang pertama adalah isi, dan yang kedua adalah kecepatan. Dan semua hal itu bisa diselesaikan oleh AI. Jadi jujur gue sendiri pun nggak tahu ini hal baik atau hal buruk. Karena mau bagaimanapun, dalam waktu 2-3 tahun ke depan, kayaknya orang-orang di belakang layar kayak kita ini udah jarang dibutuhin ya. Kecuali kalian yang udah punya branding kuat dan juga punya relasi yang sangat kuat dengan para penontonnya atau dengan para subscribernya. Tidak seperti channel ini, di mana dari awal kita cuma menyampaikan cerita, bikin teori, tanpa peduli, tanpa punya hubungan khusus dengan para penonton. Nah, selanjutnya kita langsung masuk aja ya ke dalam contohnya. Gimana kira-kira gambaran kalau kedepannya konten kreator kayak kita ini bakalan digantikan oleh AI. Kebetulan, pengaplikasian dari AI ini sudah gue terapkan beberapa kali di channel pertama gue, channel kedua, channel ketiga, bahkan sampai akun TikTok baru gue, dan juga Instagram gue. Jadi gini, kalau kalian perhatikan video kemarin, atau beberapa video ke belakang, itu mulai dari gambarnya, suaranya, bahkan sampai finishing editingnya pun semuanya dari AI. Dari menit awal sampai menit 23, gambarnya nggak ada satupun yang gambar tangan, jadi semuanya dari AI. Skripnya pun sama, skripnya itu dari novel, dirangkum dulu dari novel, dari light novel, dirangkum ke dalam sebuah kalimat dengan kata-kata kita sendiri. Habis itu, ngerapihinnya pakai AI juga. Caranya gimana? Pakai ChatGPT. Jadi dari light novel dirangkum, misalkan light novel ada 10 halaman. Dirangkum jadi 5 halaman. Itu tuh masih draft ya. Jadi biasanya tuh setelah dari novel ke buku kita, itu masih draft.
Nah, draft ini masih harus dirapikan. Dengan AI, semuanya jadi simple. Begitu masuk ChatGPT, dirapikan, semuanya jadi rapi. Dan jadi narasi dalam sudut pandang orang ketiga atau dalam sudut pandang narator. Intinya, di dalam video ini, mulai dari praproduksi, produksi sampai finishing, itu semuanya dikerjakan oleh AI. Apakah itu bisa diterima? Ya relatif jawabannya. Ada yang suka, ada yang tidak. Tapi sejauh ini, hasil video dengan menggunakan AI atau tidak menggunakan AI itu relatif sama. Artinya apa? Artinya para penonton cukup bisa menerima bahwa kalau kedepannya kira-kira konten kreator kayak kita digantikan oleh AI, maka itu bukan sebuah hal yang mustahil. Nah, selanjutnya kita langsung masuk aja ya ke dalam contohnya. Gimana kira-kira gambaran kalau kedepannya konten kreator kayak kita ini bakalan digantikan oleh AI. Kebetulan, pengaplikasian dari AI ini sudah gue terapkan beberapa kali di channel pertama gue, channel kedua, channel ketiga, bahkan sampai akun TikTok baru gue, dan juga Instagram gue. Jadi gini, kalau kalian perhatikan video kemarin, atau beberapa video ke belakang, itu mulai dari gambarnya, suaranya, bahkan sampai finishing editingnya pun semuanya dari AI. Contoh video tentang Cry, nih, dengan view 8.000 doang, 8.000 doang. Itu dari menit awal sampai menit 23, gambarnya nggak ada satupun yang gambar tangan, jadi semuanya dari AI. Skripnya itu dari novel, dirangkum dulu dari novel, dari light novel, dirangkum ke dalam sebuah kalimat dengan kata-kata kita sendiri. Habis itu, ngerapihinnya pakai AI juga. Caranya gimana? Pakai ChatGPT. Jadi dari light novel dirangkum, misalkan light novel ada 10 halaman, dirangkum jadi 5 halaman. Itu tuh masih draft ya. Jadi biasanya tuh setelah dari novel ke buku kita, itu masih draft. Nah, draft ini masih harus dirapikan. Dengan AI, semuanya jadi simple. Begitu masuk ChatGPT, dirapikan, semuanya jadi rapi. Tapi sejauh ini, hasil video dengan menggunakan AI atau tidak menggunakan AI itu relatif sama. Artinya apa? Artinya para penonton cukup bisa menerima bahwa kalau kedepannya kira-kira konten kreator kayak kita digantikan oleh AI, maka itu bukan sebuah hal yang mustahil. Terus contoh keduanya cuy, kalau kalian lihat TikTok ini TikTok ini baru aktif 2-3 hari yang lalu, postingan pertamanya itu, setelah lama vakum, itu tuh semuanya dibuat oleh AI. Emang ada sih beberapa yang pakai muka sendiri, ada muka gue di situ. Tapi entah kenapa video yang pakai AI penontonnya bisa ratusan ribu. Sedangkan gue munculin muka gue sendiri di situ, ngobrol kayak gini, itu yang nonton paling cuma 3.000, 4.000, mentok-mentok 10.000. Terus ada lagi contoh ketiga. Ini ada channel gue juga, full bahasa Inggris, semuanya dibuat pakai AI juga. Mulai dari scripting, gambarnya semua di-generate pakai AI, dan editing finishingnya pun pakai AI. Captionnya itu auto caption pakai CapCut, itu semuanya pakai AI. Dan hasilnya, tetap ada yang nonton. Selanjutnya pertanyaannya, apakah konten yang dibuat dengan AI ini bisa dimonetisasi, atau bisa dipasang iklan, atau bisa diuangkan? Sebenarnya ini adalah pertanyaan yang tabu ya, tapi kalau boleh jujur, jawabannya adalah iya. Kalian boleh cross-check ini kepada teman-teman lain yang bikin konten dengan tipe serupa, atau dengan menggunakan AI untuk dapat membuatnya. Sebagian besar dari mereka pasti jawabannya sama, yaitu konten dengan AI bisa dimonetisasi. Paling tidak untuk di YouTube ya, dan juga jenis konten yang sejenis. Nggak berbicara secara umum, tapi cuma konten alur cerita, review, spoiler, dan juga teori. Jadi balik lagi ya, sejujurnya gue sendiri juga nggak tahu apakah AI ini adalah hal yang baik atau hal yang buruk. Tentu kalau tujuannya cuma uang atau cuma untuk menghasilkan pendapatan income dari YouTube atau dari media sosial lain, sebagian orang bakal bilang bahwa ini adalah hal yang baik. Tapi buat sebagian besar orang juga yang orientasinya bukan uang, maka bisa juga dibilang AI adalah ancaman atau bukan hal yang baik. Tentu aja kalau mau dilihat dari sudut pandang manapun, pasti ada dua sisi yang berbeda ya. Ada yang sepakat, ada yang tidak sepakat. Nah, sebagai disclaimer, di sini gue bukan mencontohkan hal buruk ya. Bukan mau mengajari, bukan mau mencontohkan untuk bikin konten dengan AI, tapi ini adalah bukti sekaligus memvalidasi bahwa ucapan Bang Eno kemarin benar. Bahwa kedepannya konten kreator kayak kita yang minus branding, tanpa branding, atau brandingnya tidak kuat, maka kedepannya perlahan-lahan kita bakalan digantikan oleh AI. Terus kalau udah gitu gimana dong Bang cara lawan AI? Sejujurnya gue sendiri juga nggak tahu ya apa jawabannya. Karena sampai detik ini pun gue masih belajar, bahkan buat bikin video kayak gini pun gue juga masih belajar dari teman-teman yang lain. Ini pun video pertama gue juga nggak tahu hasilnya kayak gimana, tapi tetap gue coba buat berdasarkan apa yang ada di isi kepala gue. Namun kalau diperbolehkan kasih saran, teman-teman konten kreator baru yang sejenis, lagi-lagi ya, ini lagi-lagi takutnya salah paham, semua yang dibicarain di dalam video ini adalah konten kreator sejenis, bukan konten kreator lain. Artinya cuma bahas anime, manga, review, spoiler, teori, dan juga sebagainya.
Saran gue buat teman-teman nih yang baru mau mulai, kalian tentuin dulu apa tujuan kalian. Apakah kalian mau alur cerita doang, teori doang, atau apapun itu. Cuma ya, kalau begitu doang, siapapun bisa buat. Bahkan channel-channel baru dengan adanya AI, mereka pun bisa buat. Atau pilihan yang keduanya ya, kalian mulai buat video dengan format ada muka kalian seperti ini. Face to face langsung dengan para penonton kalian. Karena jika dimulai dari awal, maka branding kalian bakal kuat. Pokoknya jangan kayak channel ini ya. Ini termasuk channel gagal atau ini termasuk channel yang telat berkembang ya. Jadi jujur aja, dulu kita terlalu naif ya. Jadi traffic tinggi, bahas Tokyo Revengers itu view sampai ratusan ribu. Ya, tahu sendiri ya. Kalau udah ada traffic, pokoknya upload, kita sampai lupa, kadang-kadang sampai terlena. Bahwa kedepannya ada serangan AI kayak gini, dan akhirnya gue termasuk salah satu channel yang telat berkembang. Tapi menurut gue pribadi lebih baik telat ya daripada nggak sama sekali. Dan ini adalah bentuk pertama gue buat mulai hal yang baru, yaitu dengan cara munculin muka gue dan ngebahas tentang dunia anime, tapi secara langsung. Gue nggak tahu video ini bakal diterima apa enggak ya, dan gue nggak tahu yapingnya terlalu lama apa enggak. Karena sekali lagi, ini video pertama cuy, jadi gue nggak tahu kualitasnya bagus apa enggak. Semua yang ada di dalam video ini adalah isi kepala gue sendiri cuy, yang selama ini gue pikirin, tapi nggak sempet atau nggak tahu gimana cara nyampeinnya. Dan kebetulan, Bang Eno kemarin upload, dan kebetulan juga keresahannya sama. Dan kebetulan gue pelakunya, jadi gue bisa cerita ke kalian. So, akhir kata, gue disclaimer sekali lagi, bahwa ini adalah contoh salah. Jangan sampai kayak gue cuy, jangan sampai telat berubah. Jadi buat kalian yang baru memulai, mulai aja dulu cuy.